Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang melapangkan dada dan mensucikan hati. Aku memujinya dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan petunjuk kepada pelaku dosa agar ia bertaubat dan kembali. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang menutup segala aib dan mengampuni dosa. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, yang mengantar kita dengan petunjuknya kepada jalan yang lurus. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, salawat yang terus menerus. Selanjutnya, aku wasiatkan diriku dan kalian bertakwalah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber segala kebaikan, pancaran cahaya dan lentera kehidupan. Sunnah Nabi selalu menemani seseorang bahkan ketika dia tergelincir dan terjatuh dalam kesalahan. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan dosa atau ia mengatakan melakukan maksiat, kemudian ia berkata, wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, atau aku terjatuh ke dalam dosa, maka ampunilah aku. Rabb berkata, apakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa atau menghukum akibat dosa? Aku telah mengampuni hamba-Ku. Beberapa waktu kemudian dia melakukan dosa lagi dan berkata wahai Rabbku, aku melakukan dosa lagi, maka ampunilah aku. Rabb berkata, apakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa atau menghukum akibat dosa? Aku telah mengampuni hamba-Ku. Beberapa waktu kemudian dia melakukan dosa lagi dan berkata, wahai Rabbku, aku melakukan dosa lagi, maka ampunilah aku. Rabb berkata, apakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa atau menghukum akibat dosa? Aku telah mengampuni hamba-Ku. Aku telah mengampuni hamba-Ku. Aku telah mengampuni hamba-Ku. Silahkan dia berbuat sesuai kehendaknya. Hadis ini menggambarkan kondisi seseorang hamba dengan dosanya, serta metode Islam dalam membantu orang yang jatuh dalam dosa. Kita semua tentu mempunyai dosa, adalah dengan memberi peluang untuk kembali dan membuka pintu baginya untuk berharap. Hadis ini juga menerangkan untuk setiap pelaku dosa luasnya rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, besarnya karunia-Nya untuk para walinya dan sangat belas kasih-Nya kepada para hambanya. Hadis ini dimulai dengan sabda beliau, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Agama Islam mempertimbangkan tabiat manusia yang mudah terjatuh dalam dosa atau tergelincir melakukan maksiat karena lupa, karena pengaruh syubhat atau syahwat, atau karena godaan setan dan gangguannya. Dari sahabat Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya iblis berkata kepada Rabb Azza wa Jalla, demi kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu, aku akan terus menggoda anak Adam selama ruh masih berada dalam jasad mereka. Allah Azza wa Jalla menjawab, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan terus mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Rasulullah sungguhnya seorang hamba berbuat dosa, maka ia berkata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Pengakuan seorang hamba atas dosanya adalah bentuk keberanian. Penetapan bahawa dirinya telah melakukan kesalahan adalah kerendahan diri dan ketundukan. Ini adalah tahapan pertama dalam pendidikan jiwa dan pensuciannya. Allah Ta'ala berfirman, dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan amalan baik dengan amalan buruk. Semoga Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga pada seorang hamba mengakui dosanya di dunia dan menetapkannya di akhirat, dan apabila telah melakukan hal tersebut, dosa-dosanya akan diampuni dengan izin Tuhannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin kepada dirinya, kemudian Allah meletakkan penutup untuk menutupinya dan berkata, apakah engkau mengakui dosa ini? Apakah engkau mengakui dosa ini? Ia menjawab, iya, wahai Tuhanku. Hingga ketika ia sudah diingatkan tentang dosa-dosanya dan menyangka bahwa dirinya akan binasa, Allah berkata, aku telah menutupnya untukmu di dunia dan hari ini telah aku ampuni. Kemudian diberikanlah kepadanya catatan kebaikannya. Mengakui dosa ada batas waktunya. Jika telah lewat, maka pelakunya akan tertimpa akibat buruknya. Allah berfirman tentang keadaan penduduk neraka yang tidak mengakui kelalaian mereka kecuali setelah mereka merasakan azab neraka. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka. Agama Islam mengajarkan seorang muslim untuk mengakui dosanya. Akan tetapi Islam melarang untuk membuka aibnya sendiri dan mengumbar dosanya jika Allah telah menutupinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan selamat kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa, dan termasuk terang-terangan berbuat dosa yaitu jika seseorang berbuat dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya Allah telah menutupnya, dia malah mengatakan, wahai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begitu, padahal malamnya Allah telah menutup aibnya, namun di siang hari dia sendiri yang membongkarnya. Di antara karunia Allah kepada kita adalah ditutupnya aib-aib kita dan dijaganya kehormatan kita di tengah manusia. Seorang ulama salaf pernah ditanya, bagaimana kabar anda pagi ini? Ia menjawab, pagi ini aku berada di antara dua nikmat yang aku tidak tahu manakah yang lebih besar. Dosa-dosaku yang Allah tutupi dari orang lain, hingga tidak seorang pun yang bisa menghinaku dengan dosa tersebut, atau kecintaan manusia kepadaku yang Allah letakkan di hati mereka, yang amalanku belum sampai kepadanya. Sang hamba berkata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, sementara dirinya merasa sangat malu karena ia telah membalas besarnya nikmat Allah dengan perbuatan maksiat. Maka hatinya merasa sangat berat akibat dosa dan sangat takut kepada Allah. Perasaan seperti ini akan menguatkan iman dan mengundang datangnya rahmat Sang Maha Pengasih. Bertobat setelah berbuat dosa adalah karunia dari Allah dan tanda terbukanya lampu petunjuk setelah gelapnya maksiat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, betapa banyak dosa yang justru menjadi sebab hati pelakunya menjadi kembali hidup, merasa hina, tunduk kembali kepada Allah dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Betapa banyak maksiat yang justru membuat pelakunya bertobat, kemudian mengangkat harkatnya, mensucikan akhlaknya, menambah keimanannya, dan memperbaiki jalan kehidupannya. Tertera dalam riwayat sahih bahwa ada seorang sahabat Nabi yang mulia terjatuh dalam dosa besar. Kemudian setelahnya ia bertobat. Nabi SAW bersabda tentangnya, sungguh ia telah bertobat dengan tobat yang seandainya dibagikan ke seluruh umat maka pasti mencukupinya. Dalam hadis disebutkan, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Siapakah yang mengampuni dosa selain Allah? Dialah yang mengatakan, kabarkan kepada hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dia pula yang berkata, barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dalam hadis disebutkan, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Memohon ampun adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Istighfar adalah obat dari semua penyakit, penyuci jiwa dan penghiasnya. Istighfar adalah cahaya yang menghilangkan gelapnya maksiat, menyehatkan hati, menguatkan jiwa, mempercantik kehidupan, dan mencerahkan ruh.
Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik dan terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam hadis, Rabb berkata, apakah hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa atau menghukum akibat dosa? Aku telah mengampuni hambaku. Kalimat aku telah mengampuni hambaku adalah obat yang manjur untuk hati yang sedang sakit. Ia menumpahkan ketenangan kepada jiwa yang sedang takut dan gelisah. Dengannya Allah realisasikan kesucian jiwa, perhiasan hati, dan kebahagiaan jiwa. Ia menghapuskan dosa, melapangkan dada, dan meringankan beban di pundak. Aku telah mengampuni hambaku adalah buah yang akan didapatkan oleh orang yang mengenal Tuhannya dan selalu menghadap kepadanya. Ia selalu berlari kepadanya dan meneteskan air mata agar dekat dengannya. Aku telah mengampuni hambaku adalah kalimat yang mengasah semangat kaum mukminin dan menguatkan harapan para pelaku dosa untuk segera meminta ampun. Karena dosa ada zat yang maha pengasih dan penyayang, juga ada Tuhan yang maha lembut yang mengampuni dosa-dosa. Barang siapa yang lalai dari meminta ampun setelah bermaksiat atau tidak berusaha mencarinya, maka hendaklah ia membangunkan hatinya dari tidurnya dan segera mengoreksi keimanannya, karena itu adalah tanda hilangnya perasaan berdosa. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Musibah terbesar adalah jika seorang hamba tidak sadar bahwa dia sedang lupa. Allah Ta'ala berfirman, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah maha pengampun lagi maha pengampun. Allah Ta'ala berkata, aku telah mengampuni hambaku 3 kali. Perkataan Allah, silahkan dia berbuat sesuai kehendaknya, bukanlah menunjukkan bolehnya bermaksiat. Akan tetapi maksudnya adalah selama keadaannya seperti itu, setiap dia berbuat dosa dia bertobat, maka tidak ada bahayanya dosa setelah tobat, karena tobat telah menghapuskan dosa sebelumnya. Akan tetapi wajib bagi setiap manusia untuk waspada dari perbuatan maksiat, karena dia yakin dosa itu pasti dicatat, sedangkan tidak ada jaminan akan diampuni, dan bisa jadi dia tidak diberi taufik untuk bertaubat. Menganggap remeh maksiat adalah perbuatan tercela, namun sebaliknya terlalu membesar-besarkan perbuatan dosa akan menjadikan pelakunya berputus asa. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Demikianlah yang aku sampaikan. Aku mohon ampun kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasulnya yang beribadah kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepadanya. Bertakwalah kepada Allah hamba-hamba sekalian. Di antara bentuk kesantunan Allah adalah ditangguhkannya pelaku dosa hingga ia bertaubat. Dan jika dia kembali berdosa dan bertaubat, Allah tetap menerima taubatnya. Allah tidak akan bosan sampai hambanya bosan. Dalam hadis disebutkan bahwa penghulu istighfar adalah dengan berdoa, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang hak selain engkau yang telah menciptakanku, sedang aku adalah hambamu dan aku di atas ikatan janjimu. Aku berjanji kepadamu semampuku, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu terhadap diriku dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Sungguhnya engkau maha pengampun, maka ampunilah kami. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tidak sengaja. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah engkau bebankan sesuatu yang tidak mampu kami memikulnya. Tolonglah kami dari orang kafir. Ya Allah, milikmu segala pujian, milikmu segala kerajaan, kepadamu dikembalikan segala urusan.
Engkau yang berhak dipuji. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami yang telah lalu. Lindungilah kami dan karuniakanlah kami amal yang suci. Wahai Zat yang Maha Pemurah, ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan segala yang mendekatkan kepadanya kepada kebaikan, dan berlindung kepada neraka dari segala yang mendekatkan kepadanya dari perbuatan dan perkataan. Ya Allah, kami meminta segala kebaikan. Kami meminta derajat yang tinggi di surga, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, perbaikanlah agama kami yang menjadi kunci urusan kami. Ya Allah, perbaikanlah dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Perbaikanlah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami lah tambahan untuk segala kebaikan, dan kematian adalah istirahat kami dari segala keburukan. Ya Allah, kami menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang Maha Kaya dan kami orang-orang fakir. Turunkanlah hujan dan janganlah jadikan kami termasuk orang yang berputus asa. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, hujan rahmat, bukan hujan azab, bukan hujan yang membinasakan. Ya Allah, bukan hujan azab. Ya Allah, bukan hujan yang membuat banjir. Ya Allah, kami meminta. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya keselamatan-Mu, azab-Mu yang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari kemalasan, dan wahai Zat yang Maha Hidup, perbaikilah segala urusan kami, dan janganlah Engkau serahkan urusan kami kepada diri kami walaupun sekejap. Ya Allah, kami mohon berkah-Mu, karunia-Mu dan rezeki-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu keridhaan-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Ya Allah, beri taufik kepada pemimpin kami, pelayan dua kota suci, kepada hal yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Berilah petunjuk kepadanya, juga kepada putra mahkota. Ya Allah, berilah petunjuk kepada seluruh pemimpin kaum muslimin untuk menegakkan kitab-Mu dan menerapkan syariat-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa orang yang mendahului kami dalam keamanan. Janganlah jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada mereka. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Allah berkahilah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung.